Добрый вечер. Добрый вечер, Ibu. Добрый вечер, Ibu. Так, хорошо. Sudah dikerjakan semua? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Tak, sebentar. Хорошо. Boleh nyalain videonya pertemuan terakhir karena nanti harus ada dokumentasi diminta, jadi nyalakan videonya ya. Boleh sekarang, boleh nanti, nggak apa-apa. Saya juga nanti nyalain videonya kok, tenang saja. Kita jadi berkenalan sekali lagi di akhir pertemuan ya. Nah, oke. Sekarang kita bahas ujiannya dulu. Nggak susah kan? Malah lebih mudah dibanding yang tes kemarin. Benar? Kok nggak ada jawaban? Apa susah? Susahkah? Enggak juga, Ibu. Enggak ya. Ada beberapa tuh. Nah, karena Iya. justru ini lebih simpel karena kan ujian. Saya pikir ujian nggak mungkin terlalu sulit ya, karena kan harus close book. Tidak ada yang buka buku kan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tak, хорошо. Noli sudah kelar juga? Sudah. Oke, хорошо, проверим. Nomor 1, yuk Charles, yuk. Nomor 1, ему 15 лет. 20 лет. 20 лет, ya. Ему 20 лет. Yang diubah ini dalam kurung ya. Ему 20 лет. Хорошо. Yolan? Ей 32 года. 32 года. Хорошо. Noli? Мне 18 лет. Мне 18 лет. Хорошо. Li? Ваша 4 43. Sorak? Sorat Sri Gada. Sorak Trigo. Dan dalam kurung diubah menjadi apa? Kata ganti orangnya, Pajas 3. Oh, apa? Iya, ingat? Bash. Bash. Вам, Pajas 3. Вам. Iya, Vam. Вам 43 года. Вам. Так, хорошо. Charles? Тебе 24 года. Тебе 24 года. Тебе 24 года. Хорошо. Nomor 2. Упражнение 2. Nomor 1. Yolan? У вас есть сестра? Нет, у меня нет сестры. Нет. У меня нет сестры. Я, у меня нет сестры. Сестры плурал. У меня нет сестры. Сестры плурал. Так, хорошо. Ноли? У нее есть муж. Нет, у нее нет мужа. Нет, у нее нет мужа. Так, хорошо ли? Nomor 3. Maaf, Bu, lupa nyalain mic. Oke, ha. Unik yes deti. Нет уnik нет детей. Хорошо, у них нет детей. Так, хорошо. 4, Чарльз? Мы сидели в комнате друга. Мы сидели в комнате друга. Ya, Pajas 2 juga. Yolan? Я хочу тебе показать фотографию сестры. Фотографию сестры. Так, хорошо. Nomor 3. Operasinya 3 ya. Так, Noli.
Bu, mau tanya yang di nomor 1 tuh tanya tuh cewek atau cowok, Bu? Tanya perempuan. Tatiana. Panggilannya Tanya. Iya, iya, Bu. Jadi kupilan. Kamu tanya kupil Ruskie Souvenir, Mhm. tanya kupila Ruskie Souvenir Yeyo Drugu. Ya, dari sini kita udah tahu dia perempuan ya, Yeyo kan. Kalau Yeyo kan berarti dianya perempuan. Yeyo Drugu. Nah, хорошо. Nomor 2. Li. Kamu mama keluarga aku pilih knigi. Kenigu. Kenigu. Baik kenigu. Mhm. Liubi mamu sini. Mhm. Liubi. Momo. Sino. Так, любимому сыну. Хорошо. 3, Charles. Kamu Denis kupil sepeti. Его подруга Dasya. Mhm. Denis kupil sepeti. Его подруге Dasi. Mhm. Его подруге Даше. Так. Извините, saya ada pertanyaan. Mhm. Yang nomor 1 itu berarti kamu tanya kupila itu ya? Oh iya, sorry ya. Kamu tanya baik. Kupila. Mhm. Baik, terima kasih Ibu. Nggak keketik. Oke, malah Jets. Так, хорошо. Berikutnya, Yolan. Кому але купил часей? Але купил часей хорошему брату. Mhm. Хорошему брату. Так, хорошо. Ноли. Ноли. Iya, Bu. Yuk. Kamu Ana звонила вечера? Вечера она звонила младшей сестре. Mhm. Младшей сестре. Так, молодец, хорошо. Дальше. Ли, nomor 1 coba. Baju Pakajike. cempat. Pajalusta pakajimne itu Mhm. rubasku. Я покажите, пожалуйста, эту рубашку. Падеж 4 ya, феминим. Так, хорошо. Charles? Возьмите вашу сдачу. Возьмите вашу сдачу. Ya, ambillah kembalian Anda. Так, хорошо. 3, Yolan. Можно посмотреть этот словарь? Tidak berubah ya. Можно посмотреть этот словарь karena dia maskulin benda mati. Так, хорошо. Ноли? Я купил новую машину. Я купил новую машину. Хорошо. Так, Ли, nomor 5. Ani kupilih kartosku miaso slap Flap. Ya, Miasa dan Flap tidak berubah karena dia maskulin benda mati sama netral. Tidak berubah. Так, молодец. Хорошо, berikutnya. Charles? Nomor 1, я иду в театре с подругой. В театр. В театре падеж 6. Ya, ini kuda. В театр. Я иду в театр с подругой. Подругой. Iya, pakai kata depan ya. С подругой. Так, хорошо. Yolan? Мы обедаем с коллегами. Мы обедаем с коллегами. Oke, pakai kata depan juga. Так, 3, Ноли. Они всегда пьют чай за сахаром. Они всегда пьют чай с сахаром.
Mereka selalu minum teh dengan gula. Tak, berikutnya Li. Мой брат чистит обувь новая Novaya apa ya? Shotka. Oh ya, Novaya Shotka diubah ke Bajesh 6. Sorry, Bajesh 5. Kiss. Bajesh 5. Shot Feminim. No, nosku. Novoi. Shot. Shot. Koi. Novoi shot koi. Tidak pakai tidak pakai kata depan. Ya, karena ini sebagai instrumen. Saudara laki-laki saya mencuci sepatu menggunakan apa? Menggunakan sikat yang baru. Jadi tidak pakai kata depan dengan. 5. Noli, Charles. Я открываю эту дверь моим ключом. Main klucom. Main klucom. Saya membuka pintu ini nih menggunakan kunci saya. Tak, 6. Yolan nomor 1. Okom dumayet Igor. Igor dumayet o подруги. Подруги. Так. Хорошо. 2, Noli. Ini dumayet О ya. чем думаем? О Dumayet. чем думает Саша? Я думает Саша. Саша думает о новом доме. О новом доме. Так, хорошо, Ли. О ком вы думаете о родителях? О родителях. Так, хорошо. Charles. О чем ты думаешь? О чем ты думаешь? Я думаю об экзамене. Об examine. Karena huruf konsonan berturut-turut ya, tidak mungkin. Jadi ditambahkan ya konsonan B. O examine salah. Ob examine. Так, хорошо. 5, Yolan. Где вы живете? Я живу в маленькой деревне. Маленькой деревне. Так, хорошо. 7. Gлаголы NCV sama CV. Perfect and perfect ya. Так, Noli. Он начал рисовать когда ему было 6 лет. Он начал рисовать, когда ему было 6 лет. Ya, di sini dia mau tahu kapan dia mulainya. Jadi bukan hasilnya ya. Pakai рисовать. Так, хорошо. 2. Li. Рабочие кончили строить школы в августе. Nah, хорошо. Di sini dia кончили. Кончили berarti sudah selesai, hasil. Kalau hasil dia pakainya perfect apa imperfect? Oh, perfect. Perfect, berarti perfect yang sebelah kanan. Iya, Построить ya. Рабочий кончили построить школу в августе. Ini sudah selesai ya. Так, 3, Charles. Mikhail начал переводить интересный рассказ. Хорошо. Так, дальше, berikutnya. Yolan.
Ana начала хорошо говорить по-русски. Так. Вот сюда. Tak, sorry ya. Tadi ada orang sebentar. Tak, ayo Li, nomor 5 Li. Mia konsili. Mau ikut Li. Ujinat Shem Chazov. Tim Jusuf. Tak, di sini perhatikan juga yang diminta hasil apa proses. Oh iya, bro. Hasil. Hasil, iya, karena sudah selesai. Jadi kalau hasil kita pakainya yang Paujinat, iya, yang perfect. Yang CV, совершенный вид, ya. Pokoknya gitu aja, dibaca, diartikan dulu sekiranya kita tahu dia butuhnya proses, kita pakai NCV. Tapi kalau misalkan sekiranya dia butuhnya yang hasil, berarti pakainya yang pastro. Maksudnya yang NCV, sorry. Yang CV maksudnya ya. CV hasil yang perfect, imperfect yang proses. Nah, хорошо. Terakhir ini buat dalam bentuk lampau sama future. Di sini dia dalam bentuk present semua ya. Tak, хорошо. Per paragraf aja. Tadi sampai Li. Charles, yuk. Ke dalam bentuk lampau dulu. Baik. Я студент. Я жил в Москве и учился в университете. Хорошо. Lalu я изучал русский язык. У меня есть хороший друг. Его зовут Рамон. Раньше он жил в Мексике. А теперь он yang ini tetap ya, Bu? Atau dia tetap? Ya, yang sipil. Kalau sudah dalam bentuk lampau tetap. Oh, begitu. А теперь он жил в Москве. Рамон тоже студент. Он жил в общежитии. On жил в общежитии. Tak, dari paragraf ini ada yang mau ditanyain artinya atau paham semua? Paham semua ya? Oke. Yolan, yuk paragraf kedua dibikin bentuk lampau juga. Baik, Ibu. Сейчас урок мы сидели в аудитории. На стуле лежали наши книги, тетради, ручки. Преподаватель писал
na dočke, Sesuai Pisal. bentuk infinitif pisat apa? pisal. Pisal. Pakai S. Pisal. Prepada wajah pisal. Bentuk infinitifnya pisaj. Konjugasinya aja dia yang berubah huruf ya. Jadi prepada Baik, Ibu. wajah pisal. Pisal, amai pisali, betetraji. Потом преподаватель читал новый текст. Я слушал внимательно. Yolan kan perempuan, pakai langsung bentuk perempuan aja. Oh, berarti citalah. Aha. Slushalla. ya. Oke, citala ya. Kalau yang bentuk ya aja, kalau yang subjeknya yang laki-laki tetap, misalkan prepada wajah tetap, prepada wajah cital nový teks. Tapi kalau udah subjeknya ya, nggak apa-apa dibikin pakai bentuk feminim aja. Baik, Ibu. Nah, panimal ni besyuslaba bertekstil. Oh iya. Nah, panimala ni besyuslaba bertekstil. Я смотрела незнакомые слова в словаре. Kenapa langsung pakai bikin bentuk perempuan? Karena biar terbiasa. Nanti kalau misalkan nggak diterbiasain, lama-lama ntar bikinnya pakai bentuk maskulin, kebiasaan conversation-nya ya. Jadi tetap diubah sesuai gender aja. Tak, Noli. Pošle uroka je abeda v stalovoj. Pošle abeda je adikav. A potom готовил домашние задания. Иногда я занимался в библиотеке, а иногда дома. Потом мы ужинали. После ужина мы смотрели телевизор, играли в шахматы или слушали магнитофон. Иногда вечером мы гуляли в парке. Хорошо, молодцы. Tak, untuk future-nya boleh pakai NCV ya dengan bantuan kata kerja Boits atau boleh pakai CV tapi dengan kata kerja yang berbeda. Maksudnya kata kerja dalam bentuk perfect. Dia agak sedikit berbeda kan. Jadi terserah yang mana yang telah dikerjakan kita bahas aja ya. Tak, Noli coba paragraf pertama dengan future yuk. Ya student, ya saya punya tuh Budu Stitch. Bisa ya, Bu? Sorry. Noli sudah. Li dulu, Li. Maaf. Ya, halo. Ya, yuk Li dulu yuk. Gantian. Yang paragraf pertama. Paragraf pertama. Ya student, ya student. Ya student. Jili v Moskvе и училась в университете. Tak, dibikin bentuk future, Li. Semuanya, Bu. Iya, yang digaris bawahin dibikin kata kerjanya bentuk future. Bisa nggak kira-kira? Nggak apa-apa kalau nggak bisa, biar yang lain aja. Oke, Bu. Ya, coba yang lain dulu ya, diperhatikan dulu ya. Ayo Noli yuk. Я студент, я буду жить в Москве и научиться в университете. Так, научиться другой глагол. Я студент, я буду жить, bisa, я буду жить, ya. Я буду жить в Москве и буду учиться. Oh, ya. Soalnya sini tulis budu учиться sama научиться. Буду учиться aja. Oh. Буду учиться в университете dan akan belajar di universitas.
Я изучать русский язык. У меня Ya, есть хороший изучать. Я буду изучать ah, ya budu русский. изучать русский язык. Я буду изучать русский язык. Мгм. У меня есть хороший друг. Его зовут Рамон. Мгм. Раньше он будет жить в Мексике. Tak, kalau ada А, kata ransche berarti sebelumnya dia akan tetap ransche onjil ya, tidak berubah karena ransche sebelumnya. Ransche onjil в Meksike baru yang berikutnya bisa dibikin future. да. Mhm. А теперь он будет жить в Москве. Cipier tetap Noli karena kan dia nggak di garis bawahin ya. А теперь он живет в Москве. Mhm. Рамон тоже студент. Он буду, он будет жить в общежитии. Ya, on будет жить в общежитии. Jadi kita lihat konteksnya juga kalau mau bikin future ya. Kalau di sini kan ada tulisannya раньше, berarti dia sebelumnya, cerita tentang sebelumnya, tidak perlu kita future-kan. Jadi kan maksudnya sebelumnya dia telah tinggal di Meksiko dan sekarang dia tinggalnya di Moskow. Ya. Bu, boleh tanya, Mm-mm. kalau yang naucis isucu itu tuh penggunaannya bagaimana, Bu? Yang tak Uchitsa itu dia sebenarnya nggak ada pasangannya, makanya pakainya bait. Uchitsa, budu Uchitsa, bait, pakai bait. Ya budu Uchitsa, tebujis Uchitsa. Kalau nauchitsa itu jatuhnya artinya agak sedikit berbeda. Kalau nauchitsa itu misalkan kita pakainya saya akan mempelajarinya dalam artian sebentar, kita cari contohnya ya. Nauchitsa. Bisa juga sih, cuman karena dia kata kerjanya agak sedikit berbeda, jadi kita pakai yang kata kerjanya sama juga. Nauchitsa itu sama aja akan belajar. Kalau misalkan kita bikin bentuk lampau ya nauchilas, berarti saya telah mempelajarinya. Misalkan ya nauchilas читать на русском языке misalkan ya. Saya telah belajar membaca dalam bahasa Rusia. Bisa juga, cuman kan kita pakainya yang kata kerja учиться. Jadi kita cari yang pasangannya aja. Pasangan untuk future-nya kan буду учиться. Ya. Kalau научиться jatuhnya dia bukan pasangan учиться. Ya буду учиться dan научиться sedikit sih perbedaannya, nggak banyak ya. Walaupun sama-sama dia mempelajari, artinya sama-sama mempelajari sebenarnya. Cuman satu pakai sufiks na, sedangkan yang учиться nggak ada sufiks na. Ya, jadi untuk sementara kita pakai yang учиться aja. Учиться sama ya буду учиться. Future-nya ya. Так, хорошо? Iya, Bu. Oke, berikutnya. Charles, yuk. Paragraf kedua. Paragraf kedua, ini pakai yang future, Bu ya? Ya. Сейчас урок. Мы будем сидеть в аудитории. На столе будут лежать наши книги, тетради, ручки. Преподаватель будет писать на доске, а мы будем писать в тетради. Потом преподаватель будет читать новый текст. Я буду слушать внимательно. Буду слушать. Но Я буду слушать. я Слушatnya буду jangan dikonjugasikan.
Oh, berarti ya budu sulusat sih, ya. Mhm. Ya budu sulusat. Bin ni matelna. Mhm. No budu panimat nie slava v teksti. Ja bus matrit nes nakomi slava v slavari. Хорошо. Так, дальше, Yolan, yang paragraf ketiga. Baik, Ibu. Mhm. После урока я буду обедать в столовой. Mhm. После обеда я буду отдыхать, а потом буду готовить домашние задания. Иногда я буду заниматься Mhm. в библиотеке, а иногда дома. Потом мы будем ужинать. После ужина мы будем смотреть телевизор. Будем играть в шахматы или будем слушать магнитофон. Иногда вечером мы гуляем в парке. Так, хорошо ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain kata-katanya? Nyet? Nah, jadi sementara untuk tingkat 2 memang kita belajar hanya basic dari pajes-pajes ya. Basic dari pajes, lalu perfect imperfect-nya juga cuman masih di basicnya aja, karena sebenarnya perfect imperfect-nya itu pasangannya banyak ya dengan sufiks-sufiks yang berbeda. Nanti lama-lama kalau semakin tinggi nanti bisa dipelajari lagi. Tak, untuk pajes semuanya itu tadi ada yang buka buku apa tidak? Salahnya berapa? Untuk yang khusus pajes saja? Ada yang Saya ada yang salah Mhm. satu, Ibu, karena yang di Romawi 4, yang perubahan itu. Satu, tak untuk pajesnya. Untuk apa namanya itu? Tak, sebentar. CVNCV? Saya tidak ada salah dengan CVNCV. Tak, хорошо. Untuk lampau dan future? Saya salah satu, Ibu. Salah satu yang Uchitsa ya. Sebenarnya sih nggak salah sih, Noli bisa pakai itu. Cuman karena kita belajar yang simpelnya aja dulu pakai bridge ya. Kalau Bukan, Bu, yang di Rancia on Zell. Oh, Rancia on Di Shield, oke. Indonesia, Bu. Iya. Nah, sebenarnya itu juga kayaknya bukan salah karena tidak paham artinya ya. Seharusnya kalau paham artinya sih pasti mungkin akan lebih teliti ya. Tak, Yolan? Yang pajes salah. Mana tadi? Satu, Ibu. Satu. Tak, CBNCB? CBNCB tidak ada, Ibu. Lampau dan future, kata kerja? Tidak ada, Ibu. Nah, malah Jet, sekarang kalau tidak buka buku berarti secara basic sudah paham ya. Dan ini kebetulan juga soalnya kan saya cari yang mudah ya supaya bisa dikerjakan tanpa buka buku. Untuk Li dipelajarin lagi aja ya seperti tadi yang saya bilang di WA ya. Iya, Kalau Ibu. misalkan mau lanjut bisa, kalau sudah paham silahkan. Tak, хорошо. Sebelumnya saya mau kasih unjuk sedikit presentasi. Tak, sebentar ya. Oke ya, особенности общения в России. Jadi sedikit presentasi aja buat perkenalan. Walaupun tahun ini mungkin belum bisa berangkat, tapi jangan berkecil hati ya. Mudah-mudahan segera ada jalan keluarnya.
Keutamaan pergaulan di Rusia ya, kita lihat karena ini kita juga perlu tahu beda budaya, beda pergaulan. Tak, abrasianya itu kayak panggilan. Misalkan kalau di Indonesia kan mas gitu ya, bang gitu kalau kita manggil orang yang nggak dikenal ya. Kalau di Rusia bisa pakai молодой человек. Молодой человек itu untuk laki-laki sampai umur kurang lebih 55 ya. Kalau di Indonesia kayak mas gitu ya. Dan mужчина untuk bapak-bapak. Mужчина bisa kita panggil kayak pak gitu ya. Девушка itu kayak sama aja dengan neng, mbak. Ya. Kalau di Rusia sampai umur 55 masih bisa dipanggil mbak. Kalau di Indonesia kan istilahnya 50 tahun aja kita harusnya udah manggil ibu ya. 40, 50 itu udah manggil ibu. Kalau di Rusia enggak. Женщина, ibu. Ya, kalau kita manggil orang kita bisa pakai простите atau извините, misalkan kita menegur orang ya. Terus kita bisa bilang скажите, пожалуйста, tolong katakan ya. Ini bentuk sopannya untuk обращение, untuk sapaan. Ya. Так. Дальше. Возраст, usia. Русских женщин нельзя спрашивать о возрасте. Jadi wanita Rusia tidak boleh ditanya soal usianya. Ini harus diingat ya. Jadi di sana tidak etis kalau perempuan ditanyakan umurnya berapa gitu ya. Karena itu suatu kayak semacam suatu pelecehan lah, kurang bagus. Ya, jadi kalau nggak deket banget, maksudnya udah benar teman deket, tidak boleh bertanya soal umur pada perempuan. Nah, religi agama. Agama juga sama ya. Agama itu adalah bersifat pribadi. Dia sugubelich, jadi pribadi ya, urusan pribadi. Jadi untuk kenalan pertama kali tidak layak untuk bertanya soal agama. Ya. Umur, agama, diingat ya. Очередь, antrian. Di Rusia itu termasuk yang disiplin ya. Jadi kita biasakan antri, nggak boleh nyelak, nggak boleh mendahului. Jadi selalu kalau ada antrian kita bertanya, кто последний? Siapa yang terakhir? Barulah kita berdiri di belakang orang itu. Ini umum sekali dipakai ya. Dalam suatu antrian apapun, beli makan, beli tiket bis, beli apapun itu pakai antrian. Дальше. Прикосновение. Прикосновение itu adalah kayak bersentuhan. Jadi bersentuhan kulit gitu ya. Русские не любят, когда к ним прикасаются незнакомцы. Если это случилось, попросите прощения. Jadi orang Rusia tidak suka kalau ada yang ngedeketin mereka, misalkan kayak nyentuh kulit gitu. Buat mereka itu juga nggak sopan ya. Jadi kalau misalkan nggak sengaja kita kesenggol, kesentuh, ya bisa langsung minta maaf ya. Туалет. Дальше. Неприятно громко спрашивать. Tidak etis bertanya dengan keras di mana terletak toilet, где находится туалет. Неприятно рассказывать об особенностях пищеварения или подробности болезни и симптомы. Jadi tidak etis untuk bercerita tentang masalah perut ya, masalah pencernaan, atau tentang penyakit, atau tentang simptom penyakit gitu ya. Jadi diingat, kalau nanya toilet pelan-pelan aja, pakai suara yang agak lembut gitu ya, jangan kenceng-kenceng. Дальше. Цветы в подарок. Orang Rusia paling suka dikasih bunga ya dibanding hadiah. Buat mereka bunga itu lebih mahal daripada hadiah. Jadi dalam ulang tahun, dalam hari raya itu sangat dianjurkan memberi bunga. Ya. Если хотите кого-нибудь отблагодарить, kalau Anda mau mengucapkan terima kasih pada seseorang, то можно преподнести цветы. Jadi boleh membawa bunga. Untuk perempuan ya, untuk laki-laki enggak loh. Kalau untuk laki-laki apa? Бутылку дорогого спиртного. Kalau untuk laki-laki biasanya minuman. Minuman yang bukan minuman yang bir ya, tapi minuman
seperti kayak semacam vodka yang mahal atau misalkan anggur yang mahal ya, minuman. Atau kotak permen atau coklat. Buat laki-laki dan perempuan mereka suka dikasih permen atau coklat, nanti mereka ngeteh-ngeteh bareng. Itu sangat etis ya di situ ya. Так, цветы дарят нечетное количество ya. Bunganya yang dikasih ada hitungannya. Ya, hitungan yang ganjil buat hadiah. Justru kalau yang genap, четное itu biasanya buat yang kematian. Jadi misalkan buat kita melayat, kita bawa bunga dengan hitungannya yang genap. Kalau yang ganjil justru yang bagus. Ya, jangan terbalik. Дальше. Незваные гости. Orang Rusia nggak suka kalau kita datang tiba-tiba bertamu, ya. В России не принято напрашиваться в гости. Надо ждать, когда вас пригласят сами. Jadi kita nggak boleh bilang, gue mau main ke rumah lo dong, gitu. Nggak bisa. Di Rusia kita tunggu diundang. Kalau kita udah diundang, ayo datang bertamu, baru kita datang, ya. Nggak kayak di Indonesia misalkan bisa kita ke rumah ini yuk, tuk-tuk bertamu gitu ya. Nggak bisa, budayanya agak sedikit berbeda. Дальше, перед приходом гостей, sebelum tamu datang orang Indonesia terbiasa bersih-bersih, makanya itu dia tidak terima tamu dadakan. Ketika dia sudah bersih-bersih baru dia akan mengundang bertamu ya, karena dia harus bersiap-siap dulu. В гостях, bertamu. Saat bertamu, обычно гостей угощают чаем. Biasanya tamu dihidangkan teh. Jadi, принесите что-нибудь к чаю. Jadi, bawalah sesuatu untuk dimakan bersama dengan teh. Misalkan pechenye, roti kering, kue-kue, atau permen-permen ya. Buat dimakan bersama saat minum teh. Обувь. В России принято снимать обувь в прихожей. Sepatu ya, sepatu dibuka di pintu masuk. Setelah pintu masuk, sepatu wajib dibuka di situ ya, di dalam. Bukan di luar. Дальше. Русский чай пить. Ya, beginilah kurang lebih ya kalau orang Rusia ngumpul minum teh, ada kue, ada buah ya. Jadi hanya makanan-makanan kecil gini sambil minum teh. Tehnya juga pakai lemon, bisa dilihat nih ya, tehnya pakai lemon. Dan ya seperti ini aja. Спиртное, minuman beralkohol ya. За стола в России обычно сопровождают употребление спиртного. Если вы не употребляете спиртное, надо сказать об этом сразу и твердо. Di Rusia saat ngumpul-ngumpul ya di meja makan, mereka biasanya menggunakan atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Tapi kalau nggak ada yang minum ya, nggak ada yang minum alkohol, harus bilang dari awal, langsung dan dengan tegas bahwa saya tidak minum alkohol. Mereka akan menghargai ya kalau kita ngomong dengan jujur. Взаимопомощь и открытость, saling membantu dan keterbukaan. Jadi, nесмотря на угрюмный вид itu muka yang agak cemberut atau mungkin kok sombong gitu ya. Kayak si kucing beginilah mukanya nggak layak dipandang. Jadi kayaknya kesel aja gitu. Tapi русские люди, orang-orang Rusia sebenarnya itu adalah orang yang siap membantu dan orang yang baik hati. Jadi hanya mukanya aja, karena mukanya menyesuaikan dengan cuacanya yang dingin ya. Kalau cuaca dingin otomatis kita mau ketawa males juga. Karena hawa dingin. Tapi kalau cuaca panas otomatis kita bawaannya happy terus, mukanya pengen ketawa terus, itu pengaruh dari cuaca ya. Tak, habis. Ada yang mau ditanyain? Ini sedikit banyak pengetahuan yang mau berangkat ya, nanti biar nggak terlalu tabu lah di sananya. Saya, Bu. Ya, gimana Noli? Kalau guru itu kita panggil apa, Bu? Dosen. Di Rusia itu nggak perlu pakai bapak ibu, hanya nama sama biasanya nama bapaknya. Jadi misalkan Vladimir Putin ya,
Sebenarnya kalau yang etis kita manggilnya kan dia nama keluarga, nama bapaknya Vladimirovich. Vladimir Vladimirovich. Jadi hanya nama plus nama bapak. Gitu. Itu lebih sopan dari apapun juga, daripada panggilan bapak, daripada panggilan ibu, itu nama dan nama orang tuanya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Saya Ibu. Hmm? Jadi saya pernah lihat ini Ibu di mana ya Bu? Ada Instagram juga Ibu. Hmm? Itu beliau bilangnya begini Bu. Kalau misalnya ada orang asing yang datang ke Rusia, kemudian diberi minum sama orang Rusia Ibu. Nah, itu kalau misalnya kita menolak itu, katanya itu dinilai tidak menghargai Kak Ibu. Sebenarnya enggak juga sih, karena dilihat juga ya, kalau misalkan kayak kalian kan kuliah gitu ya, kalau ditawarin minum justru lebih baik tolak aja, kecuali misalkan ya sedang bertamu ya, ya boleh kita misalkan terima, oke saya minum tapi sedikit, tapi ngomong aja saya sebenarnya nggak minum, tapi ini karena saya dikasih saya minum dikit gitu, jadi tidak boleh dipaksain. Itu tetap harus kita ngomong apa adanya, saya nggak minum, cuman ini karena lagi acara ya saya minum sedikit gitu. Jadi biar tahu kalau misalkan kita terima, kita nggak tolak, nanti habis segelas ditambah lagi, habis lagi segelas tambah lagi, ntar yang ada mabok, siapa yang mau nganterin pulang? Ya Baik. gitu. Baik, Ibu. Jadi boleh misalkan kita terima tawarannya boleh, tapi kita jujur saya sebenarnya nggak minum, jadi biar dia tahu. Gitu. Ada lagi? Saya mau tanya Bu. Ya, Napoli. Itu kan sebenarnya kan katanya kan orang Rusia kan apa terkenal dengan cuek dan yang nggak Betul, kayak di Indonesia kan murah senyum kan Bu. betul. Tapi kalau misalnya kita emang niatnya tuh cuma pengen ramah dan gak macem-macem tuh mereka bisa bedain nggak Bu kira-kira? Ya bisa lah, sekarang udah bisa. Sekarang kan udah lebih terbuka, jadi mereka kalau sama orang asing lebih ngerti, dan mereka lebih welcome. Apa ya maksudnya? Yang muda-muda ya, tapi kalau yang maaf-maaf, yang udah nenek-nenek, yang udah kakek-kakek, jangan sakit hati kalau mereka nanti juteknya minta ampun atau kelihatan gerutu ketemu kita, itu wajar karena mereka orang dulu kan. Tapi kalau yang muda-mudanya, apalagi yang di kampus, si dosen-dosennya biasanya sudah jauh lebih open lah. Dan jangan salah, dosen-dosen di Rusia banyak yang masih pada tua-tua ya. Justru mereka ya yang profesor-profesor itu biasanya yang udah usia lanjut semua. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada kita buka kamera, kita foto dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau lanjut, untuk level 3 nanti lanjutnya sama Ibu Helena ya. Charles, Yola, Noli ya dicoba, kan sudah istilahnya untuk basicnya sudah jauh lebih paham ya. Nanti di tingkat 3 dicoba sama Ibu Helena, karena kan nanti di patvaknya kan juga langsung sama natif ya. Nanti kuliahnya. Jadi diusahakan langsung langsung sama Ibu Helena. Li juga beasiswa ya, Li? Apa bukan? Bu, belum Bu, aku masih Belum ya? SMA. Oh, masih SMA. Oke, хорошо. Tak, oke. Ada yang mau tanyain? Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, misalkan Ibu Helena orangnya kan sangat sibuk ya. Kalau misalkan memang nanti ada yang mau ditanyain, tanyain aja, nggak apa-apa. Хорошо. Tak, ada lagi yang mau tanyain? Mumpung masih ada waktu ngobrol-ngobrol. Ini Bu, saya mau tanya, kalau aksen di Tom sama di Moskow itu sama atau beda Bu? Apanya? Aksen di Tom sama di Moskow Bu. Aksen apa ya? Kayak misalnya kayak misalnya Karasho, tapi ada yang bilang kayak Karosho, kayak gitu. Kalau di Toms itu kayaknya sih kan dia agak pinggiran ya. Maksudnya bukan di ibu Iya. kota ya. Jadi mungkin orang-orangnya juga udah banyak yang campuran dari pinggir-pinggir.
yang orang-orang yang selatan, tahu kan orang-orang selatan kayak semacam Kafkas, kayak semacam Uzbekistan, Tajikistan, banyak yang mungkin orang-orang begitu. Kalau orang begitu memang mereka aksennya beda. Nah, bahasa mereka kan juga bahasa aslinya kan agak beda ya. Rusia tetap nomor 1, cuman mereka punya bahasa mereka sendiri, kayak kita lah Indonesia. Tiap provinsi punya bahasanya sendiri kan, kayak Noli dari Ambon, kelihatan logat Ambon gitu kan, sama aja. Gitu. Emang Noli pilihnya apa, Toms ya? Dapatnya di TPU, Bu. Udah dapat? Udah, Bu. Oh, udah keluar? Iya, Bu. Oh, oke. Patfak sama itunya, spesialisasinya, apa cuman patfak doang di situ? Dua-dua, Bu. Oh, хорошо. Поздравляю, ayo selamat ya, udah ada. Nanti kalau misalkan itu berarti info aja ke Bu Putri, kemarin kan LOA-nya ya, minta LOA kan. Tapi kita tidak kasih LOA, kita kasih surat keterangan dulu ya. Oh iya, Bu. Semacam kayak LOA, cuman dia lebih ke surat pernyataan aja bahwa keterima beasiswa. Kalau LOA kita belum bisa bikin sebelum kalian berangkat, karena LOA gunanya buat imigrasi nanti. Ya, Charles belum ya, masih Saya masih masih dalam pertimbangan nih. belum distributed ya, dalam approval. Belum, Ibu. Belum. Yolan udah berubah belum? Iya, Ibu, masih. Yolan kemarin belum approval ya? Yolan. Tak, wifi-nya putus-putus ya? Yolan udah berubah statusnya? Halo. Kayaknya wifi-nya putus-putus ya. Tak, sorry ya, wifi-nya putus ya kayaknya ya. Iya, Ibu. Tak, хорошо. Kita foto dulu ya. Buat dokumentasi. Tak, cheese. Jangan kaku-kaku. Senyum dong, Charles. Noli, Li. Nah, хорошо. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Ya? Ibu. Kenapa, Charles? Apa namanya? Kalau misalnya orang Rusia itu, kalau misalnya bicara itu dengan orang asing itu kayak cuek-cuek ya, Ibu ya. Apalagi kalau misalnya lewat chatting atau bagaimana, Ibu. Ya itu kalau kita belum kenal banget, memang mereka kurang bersahabat ya. Kalau misalkan kita belum deket, belum kenal, memang mereka jaga jarak. Jadi jangan aneh. Memang begitu. Kecuali kalau misalkan udah kenal, udah deket, udah temen lah ya, kita udah sering ketemu, ngobrol, mungkin dia akan lebih welcome. Mungkin dia akan lebih mau ngobrol-ngobrol. Itu biasa begitu sih. Jadi jangan kaget. Ya. Oh, baik. Yolan tadi statusnya apa, Baik, Ibu. Yolan? Terima kasih, Ibu. Ya. Sinyalnya putus-putus ya. Belum distribut, Ibu. Baru masih. Oke, sinyalnya putus-putus. Disabarin aja ya, Yolan sama Charles disabarin aja. Untuk Noli kan udah dapet ya, alhamdulillah ya. Jadi tinggal Charles sama Yolan ditunggu aja segera. Paling nggak masih sampai Oktober masih nggak apa-apa ya. Jadi jangan khawatir kok udah pada dapet yang lain sebagian. Jangan apa sih, jangan panik gitu ya. Karena beberapa teman-teman ada yang panik, nanya ke Ibu Putri, nanya ke saya. Jadi jangan panik, pokoknya sampai Oktober masih wajar. Tahun ini juga nggak ada kepastian berangkat, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, хорошо, все, semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, spasibo большое, kita sampai di sini. Nanti yang mau lanjut, tunggu jadwalnya ya. Insya Allah akhir bulan ini keluar jadwalnya, boleh daftar kembali ya ke level 3. Oke? Baik, Ibu. Oke, хорошо.
Все, до свидания. Спасибо большое, sehat-sehat ya. Свидания. Свидания, Bu. Пока. Спасибо большое, Ibu. Spasiba. Пожалуйста.